Selamat pagi dan selamat datang kembali dalam seri latihan public speaking 30 hari ini dan selamat datang di hari yang ketujuh. Kali ini kita akan membahas topik mengenai mengembangkan pola pikir positif. Nah, pola pikir positif merupakan kemampuan untuk berpikir secara positif dalam setiap situasi. Kita bakalan mengambil setiap sisi yang positif, baik itu dari setiap tantangan yang kita hadapi, permasalahan yang kita alami, ataupun, hal-hal yang tidak terduga yang terjadi dalam keseharian kita. Nah, pola pikir positif ini sangat penting sekali bagi kita agar kita bisa merasa hidup dengan lebih tenang, lebih nyaman, dan tentu aja lebih santai lagi. Ada beberapa manfaat dari pola pikir yang positif ini. Nah, di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri tentu aja. Nah, kepercayaan diri ini bisa kita dapatkan jika kita terus berpikir positif. Seperti contoh saya berbicara di depan kamera dan saya terus berpikir secara positif bahwasanya video yang saya buat ini akan bermanfaat. Jadi saya bisa lebih percaya diri dalam membuat video ini. Yang kedua, mengurangi kecemasan dan ketakutan berlebih. Hal ini selalu saya rasakan, saat sebelum melakukan sesuatu. Jika saya berpikir takut berlebihan, saya berpikir keras, saya berpikir, "Ih, ini gimana ya? Ini bakalan takut, ini bakalan bisa nggak ya?" Itu bakal mengganggu proses saya, tapi ketika saya coba untuk berpikir, "Ah, coba aja dulu, barangkali mereka suka. Ah, coba aja dulu, mungkin aja mereka bakalan, mendukung saya." Dan itu membuat saya lebih percaya diri dan lebih berani serta menghilangkan rasa takut dan kecemasan saya. Yang ketiga, tentu aja meningkatkan daya kreativitas kita dan inovasi yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita memiliki pola pikir yang positif, kita bakalan menimbulkan ide-ide yang lebih baru dan cemerlang lagi. Ketika kita menganggap bahwa orang-orang akan suka, orang-orang akan mendukung, dan kita akan berhasil, maka kita akan melaksanakan ide itu walaupun terdengar aneh, walaupun, kelihatan tidak mungkin, tapi dengan pola pikir yang positif kita pasti bisa menggapainya dan mewujudkan ide tersebut. Nah, yang keempat, pola pikir yang positif ini berpengaruh pada kehidupan kita. Salah satunya itu seperti cara kita memandang sesuatu. Ketika kita berpikir secara positif, maka segala sesuatu yang ada di hidup kita akan terasa lebih baik dan lebih menyenangkan lagi. Menyenangkan dalam tanda kutip di sini kita tidak akan terlalu takut, kita tidak akan terlalu memikirkan hal apa sih yang terjadi pada hidup kita. Sekalipun ada masalah, kita bisa tetap tenang dan mungkin bisa memikirkan solusi apa sih yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Tentu aja yang terakhir itu manfaat terakhir kita bisa lebih optimis terhadap segala sesuatu yang sedang kita lakukan dan apapun yang kita kejar. Dengan pola pikir yang positif, kita bisa bermimpi lebih jauh lagi. Kita bisa berusaha lebih jauh dan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Kita akan memiliki hal-hal yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah pikirkan saat sebelum kita memiliki pola pikir yang positif ini. Nah, lalu, apa sih tips-tips untuk mengembangkan pola pikir yang positif ini? Yang pertama tentu aja cobalah untuk berafirmasi secara positif. Cobalah untuk, membayangkan hal-hal yang kita alami itu kita ambil sudut pandang yang positifnya. Misal kita jatuh dari sepeda ataupun kita, jatuh dari kendaraan barangkali, itu tanda bahwa kita harus lebih berhati-hati, ataupun ketika kita tidak sengaja, menabrak seseorang, ataupun kita tidak sengaja, eee, melakukan kesalahan kecil, barangkali itu merupakan tanda-tanda bahwasanya ketika kita menabrak orang, mungkin itu akan jadi perkenalan kita di hari berikutnya. Mungkin berikutnya kita bakalan perlu dia. Nah, cobalah berpikir secara seperti itu, cobalah selalu membayangkan hal-hal itu dalam sisi positif. Ketika kita mencoba sesuatu, cobalah bayangkan bahwa kita akan jadi pemenangnya, bukan orang yang akan kalah. Nah, selanjutnya cobalah untuk lebih tenang dan bermeditasi. Hal ini penting banget karena aku udah coba untuk lebih berpikir secara tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Aku coba untuk berdiam diri, coba untuk menghirup udara secara lebih teratur, bernafas secara lebih dalam, karena saat-saat itu pikiran kita akan lebih tenang dan kita akan mungkin
bisa berpikir lebih positif ke depannya. Yang ketiga, penting baca buku inspiratif. Tentu aja, membaca buku nih, sudah sebagai bagian dari hidup. Karena dengan membaca buku, kita bisa melakukan hal dengan lebih baik lagi. Nah, yang keempat, untuk tips mengembangkan pola pikir yang positif ini, cobalah untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang positif juga. Karena lingkungan merupakan hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Andai kata kamu orang yang positif, tapi kamu lahir ataupun kamu hidup dalam lingkungan yang terus-terusan menjatuhkanmu, maka bisa jadi suatu saat nanti kamu juga akan jadi orang yang negatif. Karena lingkungan seberpengaruh itu dalam kehidupan kita. Nah, itu dia tadi pembahasan ataupun topik mengenai mengembangkan pola pikir positif kita. Saya juga bukan orang yang begitu berpikir secara positif, namun saya sedang mencobanya. Karena saya harap, dan saya rasa pola pikir yang positif ini dapat membantu saya dalam banyak hal. Sekalipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan pikiran saya, hati saya lebih tenang karena saya sudah bisa, merasakan bagaimana jika hal ini terjadi, namun saya sudah menanggulanginya dengan pola pikir yang positif. Saya sudah, menetralkan rasa sedih saya, menetralkan, rasa kecemasan saya, rasa takut saya. Barangkali kegagalan sebelumnya itu merupakan bagian dari proses yang mengembangkan saya ataupun barangkali, sesuatu yang saya coba itu bukanlah hal yang baik buat saya. Jadi saya mungkin digagalkan, begitu kira-kira. Cobalah untuk selalu berpikir positif. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton, topik public speaking hari ke-7 ini. Saya harap Anda tetap ikut dalam perkembangan saya selama 30 hari ini dan sampai jumpa di hari ke-8.